Saudara, penanganan pandemi COVID-19 terus dilakukan Pemprov Jawa Timur. Salah satunya dengan membangun rumah sakit darurat berdaya tampung hingga 200 pasien positif COVID-19. Lantas seperti apa penanganan terhadap pasien COVID-19 di rumah sakit yang baru beroperasi 2 hari ini? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Sinta Maulidia dan juru kamera Doni Ardianto yang telah kami rekam sebelumnya. Saudara, pemerintah pusat memberikan atensi khusus kepada Provinsi Jawa Timur karena jumlah dari kasus positif COVID-19 terus meningkat, terutama di wilayah Surabaya Raya. Selain melakukan upaya seperti jemput bola dan juga menggalakkan, menggencarkan tes baik itu rapid maupun swab kepada masyarakat, ini kemudian diiringi dengan upaya untuk menambah ruang perawatan, ruang isolasi, atau untuk memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien COVID-19, terutama di wilayah Surabaya. Nah, salah satunya adalah dengan pembangunan rumah sakit darurat yang terletak di Jalan Indrapura, Kota Surabaya. Untuk lebih lengkapnya, saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Kepala Rumah Sakit Lapangan atau Rumah Sakit Darurat di Jalan Indrapura, Surabaya, dengan Dr. Erwin. Dok, ini kan kemarin sudah dibangun RS darurat ini untuk kemudian nantinya bisa memberikan fasilitas kesehatan yang maksimal kepada pasien COVID. Mungkin yang ingin pertama saya tanyakan adalah perbedaan dari RS darurat ini dengan rumah sakit rujukan seperti apa, dan kemudian fasilitas yang sudah disiapkan seperti apa? Ya, pada prinsipnya rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat itu membantu rumah sakit yang sudah ada supaya daya tampungnya itu bisa ditambah, sehingga diharapkan nanti ya ini hanya upaya supaya pasien-pasien yang ada di rumah sakit atau dimanapun sedikit banyak punya tempat untuk difasilitasi, terutama dari sisi perawatan pasien-pasien tersebut. Meskipun kita harus pahami bahwa rumah sakit lapangan pasti ada keterbatasan, sehingga kita tidak menggantikan 100% dari fungsi rumah sakit rujukan, tapi membantu. Contohnya pasien-pasien yang sedang atau berat mungkin ya tetap menjadi ranah tupoksi dari rumah sakit rujukan. Sedangkan yang tanpa gejala atau sudah membaik atau ringan tapi masih membutuhkan observasi, mungkin bisa kita bantu di sini. Sehingga dengan begitu rumah sakit agak sedikit longgar dalam tanda kutip ya, sehingga pasien-pasien yang berat atau sedang mungkin bisa segera ditangani di sana tanpa terganggu oleh pasien yang sudah mulai membaik atau ringan. Ini kan juga salah satunya untuk menambah daya tampung atau kapasitas terhadap pasien COVID-19. Nah, daya tampung sendiri di sini berapa, Dok, untuk saat ini? Prinsipnya hari ini kita baru menyiapkan untuk 2 tenda, masing-masing dengan 20 bed, sehingga kapasitas yang bisa kita berikan yang 40 pasien atau 40 bed. Kalaupun mau dipaksakan misalkan, ya bolehlah anggap aja 50. Dengan catatan semoga 3 hari ke depan perluasan dari Geraha Indrapura itu bisa kita pakai untuk perluasan dari layanan itu, dan itu tersedia dengan tambahan sekitar 50 bed lagi, sehingga kalau mau ditotal kurang lebih sekitar 100 bed bisa kita layani 3 hari ke depan. Itu pun masih tergantung dengan fisik yang ada di Geraha Indrapura. Moga-moga 1-2 minggu lagi kita memperluas lagi di belakang. Itu kapasitasnya kurang lebih juga sama 100 sekian, sehingga total yang mungkin bisa kita pakai selama persiapan sampai 2 minggu ke depan itu kurang lebih 200 ya. Kemudian terkait dengan layanan makanan dan sebagainya, pada prinsipnya ya kita berterima kasih sama pemerintah Provinsi Jawa Timur, sama dari BNPB, BPBD, di mana semua anggaran ini sudah disupport oleh beberapa institusi di atas kita, BNPB maupun Pemprov Jawa Timur. Sehingga untuk urusan makan otomatis nggak ada kendala karena semua udah dianggarkan oleh beliau-beliau. Sehingga tugas kita hanya fokus pada gimana membuat mereka nyaman di sini. Tentu saja ini upaya juga, salah satunya karena kemarin juga ada rumah sakit UNER kewalahan atau bahkan menutup sementara untuk tidak menerima pasien rujukan baru, sehingga diharapkan dengan adanya RS darurat, kemudian juga upaya-upaya lainnya ini dapat kemudian bisa mengendalikan dari penyebaran virus corona baru atau COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Sinta Maulidia, Doni Ardianto, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.